Hai semua, hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan kalender dan task di dalam Komo. Yuk langsung aja kita mulai. Keberhasilan proses penjualan terkadang bergantung pada hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Salah satunya adalah kemampuan mengatur waktu dan jadwal. Tim kamu tidak akan bisa bekerja dengan efisien kalau mereka tidak memiliki sistem organisasi yang jelas. Kadang deadline tidak sadar terlewati, klien lupa di follow up, informasi penting tidak dicatat dan dilupakan. Ini adalah kesalahan-kesalahan kecil yang bila terus terjadi akan membuatmu kehilangan kesempatan emas dan lebih parahnya lagi membuat bisnismu jadi rugi. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur kalender dan task dalam Komo untuk menyederhanakan dan mengotomasi pekerjaan dalam proses penjualan kamu. Tim kamu pasti akan sangat berterima kasih untuk ini. Dalam Komo, kamu bisa membuat task untuk anggota timmu dan kamu juga bisa mengirimkan mereka notifikasi untuk task ini, baik itu mengenai lead, perusahaan, atau kontak. Selain itu, semua kontak dapat terlihat di kalender atau bahkan tersinkronisasi dengan online kalender yang biasa kamu gunakan. Dengan ini, memantau progres lead akan lebih mudah. Yuk kita coba atur task dan kalender di dalam Komo. Task bisa dibuat pada bagian ini di dalam Komo. Leads, kalender. Yuk kita lihat bagaimana ia bekerja. Kita bisa mulai dengan cara paling sederhana untuk membuat task, yaitu dalam lead card. Pilih task, tentukan jenis teksnya, lalu tugaskan pada user penanggung jawab. Tada! Tasknya sudah muncul. Sebentar lagi ada yang bakal sibuk nih. Kamu bisa memasang automasi pembuatan task secara otomatis. Contohnya apabila lead muncul pada tahapan tertentu dalam sales pipeline. Dengan begitu, ketika lead baru muncul, kamu ingin anggota timmu langsung diingatkan untuk menangani mereka atau melakukan tugas lainnya. Caranya, buka bagian leads, setup, add trigger, dan klik add a task. Ada beberapa pengaturan waktu yang bisa kamu pilih untuk action otomatis trigger. Ketika dibuat pada tahapan tertentu, ketika email diterima, ketika panggilan diterima, ketika lead mulai mengirim chat pertama kali di hari itu. Untuk kali ini kita akan pilih ketika dibuat di tahapan ini. Kita bisa pilih user penanggung jawab, alias pegawai yang akan mengontrol semua prosesnya dan akan mendapatkan notifikasi apabila ada transisi lead ke tahapan pipeline yang baru. Di sini kita pilih untuk user penanggung jawab saat ini. Sekarang, pilih jenis task yang harus diselesaikan oleh anggota tim agar bisa melanjutkan proses dengan klien. Selesai. Sekarang setiap lead baru datang di tahapan pipeline ini, task baru akan muncul secara otomatis dan ditugaskan pada user penanggung jawab klien dan notifikasi akan diberikan pada user tersebut. Ayo kita buat task untuk perusahaan. Alur kerjanya hampir sama dengan membuat task di dalam lead card. Bedanya ada di lokasi task tersebut. Proses ini akan berguna bila kamu memiliki beberapa jumlah orderan dari perusahaan yang sama. Pertama-tama kita masuk ke lead card. Lalu temukan bagian perusahaan. Klik 3 titik di sebelah nama perusahaan lead. Klik open details. Di bagian kanan kita bisa melihat feed dengan riwayat komunikasi kita di sini. Sekarang kita buat task. Untuk besok, jam 11 siang. Untuk user penanggung jawab saat ini. Dan ini adalah task email. Masukkan tujuan task. Siapkan dan kirim penawaran. Klik done. Selesai. Task untuk kontak bisa dipasang dengan cara yang hampir sama. Di bagian kanan nama kontak ada 3 titik di sini. Lalu klik Open Details. Pilih tasknya. Tentukan tanggal dan waktu. Tugaskan pada user penanggung jawab. Jangan lupa tentukan tipe dan tujuan task. Dan selesai. Gampang kan?
Entry tentang task yang sudah dipenuhi akan tetap di sini. Jadi, kamu bisa selalu kembali dan melihat semua task yang sudah dikerjakan oleh anggota tim kamu. Kamu juga bisa membuat, mengedit, dan memenuhi task di bagian kalender. Kita cek sekarang ya. Di kiri atas, kamu bisa memilih bagaimana menampilkan task-nya, list view atau card view. Ini fungsi yang sama seperti yang bisa kamu temukan di salah satu sales pipeline kamu. To-do list adalah andalan untuk menampilkan semua task yang ada dengan list view. Sangat mudah untuk mencari task tertentu atau mengedit task secara tepat. Task board adalah mode untuk menampilkan task untuk hari ini dan besok. Sangat mudah untuk merencanakan dan memantau task jangka pendek. Kamu juga dapat menampilkan agenda dengan tampilan berbeda, harian, mingguan, atau bulanan. Mode harian cocok bila kamu ingin merencanakan hari kerjamu dan mengisinya dengan berbagai task jangka pendek. Mode mingguan adalah pilihan yang tepat untuk short term dan long term task. Dan kalau kamu ingin menambahkan berbagai task untuk 1 minggu penuh. Mode bulanan cocok untuk perencanaan tujuan jangka panjang. Kalau kamu ingin menambahkan target besar serta tahapan-tahapan untuk mencapainya. Kita akan menggunakan mode to-do list di sini. Sekarang kita buat sebuah task di sini, di bagian kalender. Klik tombol New Task. Tentukan lead atau nama kontak, tanggal jatuh tempo, tugaskan user penanggung jawab, dan tipe serta tujuan task. Untuk mengedit task, tandai checkbox di depan task yang ingin kamu ralat. Kita ubah task panggilan telepon dengan task meeting. Konfirmasi perubahan, selesai. Kamu juga bisa mengedit task secara cepat dengan memindahkannya ke bagian khusus. Dengan begitu, kamu bisa mengganti tanggal deadline penyelesaian task, selesaikan task, atau hapus dengan mudah. Untuk menyelesaikan task, tinggal pindahkan ke area complete to do dan tentukan result-nya. Selesai, task-nya sudah dipenuhi. Kalau kamu punya terlalu banyak task, kamu bisa menggunakan filter untuk melihatnya dengan mudah. Created atau dibuat, close atau selesai, in work atau sedang dikerjakan, dalam kurun waktu, hari ini, 3 hari yang lalu, minggu lalu, bulan lalu, 6 bulan lalu. Untuk memfilter task, buka bagian kalender. Klik pada filter yang terletak di tengah layar, masukkan parameter yang ingin kamu lihat, klik apply. Ayo kita coba filter task untuk seminggu yang lalu. Jadi semua task untuk seminggu yang lalu akan muncul di sini, baik yang sudah diselesaikan maupun yang belum. Kamu juga bisa memfilter task menurut tipenya. All task, yaitu task untuk semua user, completed task, task yang sudah selesai, overdue task, task yang sudah lewat jatuh tempo. Task ini ditampilkan menurut izin akses user yang memfilternya. Misalnya, administrator bisa melihat semua task untuk semua user. Perlu dicatat kalau kamu tidak bisa menyimpan filter custom di sini. Kamu juga bisa memfilter task menurut author atau pembuatnya, atau menurut user yang diberi tanggung jawab melakukannya. Secara otomatis, tiap user hanya bisa melihat task yang diberikan kepadanya. Wah, jadi ingat nih, kalau harus memfilter task yang akan ditugaskan kepada Tatiana, salah satu user kita. Ini dia. Oke, sekarang Tatiana punya banyak hal yang harus ia kerjakan. Tidak hanya itu, kamu juga bisa melihat task yang sudah dihapus. Perlu diketahui bahwa fungsi ini hanya bisa dilakukan lewat akun administrator. Task yang sudah dihapus akan tersimpan selama 30 hari, setelah itu mereka akan hilang secara permanen. Jadi hati-hati ya. Untuk mengembalikan task yang sudah dihapus, kamu perlu buka bagian kalender. Pilih list mode, klik filter, dan pilih deleted task. Ingat ya, ini hanya bisa dilakukan dari akun administrator. Kamu juga bisa memfilter task yang terkoneksi dengan kontak dan perusahaan di bagian leads dan customer. Dengan memberikan filter hari ini, besok, minggu ini,
bulan, atau triwulan. Dan kamu bisa memfilter leads yang memiliki task yang sudah jatuh tempo atau leads yang tidak memiliki task sama sekali. Hal lainnya yang pasti kamu akan suka adalah kamu bisa mensinkronisasi Como dengan Google Calendar. Untuk melakukannya, kamu hanya tinggal klik Synchronize di bagian kalender. Di jendela pop-up, klik Enable. Sekarang kita diarahkan ke halaman untuk memilih Google Email yang dihubungkan. Ayo kita beri akses ke akun kita. Selesai. Semua task untuk bulan lalu muncul di Google Calendar bersama dengan fungsinya. Nah, setelah kita sinkronisasi, ada bagian terpisah di dalam Google Calendar, yaitu domain dari Como. Sinkronisasi task akan berlangsung melalui kalender ini. Sinkronisasi ini berlangsung secara dua arah. Artinya, ketika ada perubahan task di dalam Como, ia akan secara otomatis tersinkronisasi dalam Google Calendar, dan sebaliknya, bila kamu update taskmu di Google Calendar, di dalam Como pun taskmu akan langsung terupdate secara real time. Di Google Calendar, kamu bisa mengedit tanggal, judul, dan teks di dalam task. Namun, kamu tidak bisa mengganti jenis atau tipe task. Kamu juga bisa langsung menghubungkan task kepada lead, kontak, atau perusahaan di dalam Como. Untuk itu, kamu harus menspesifikasi card ID yang dibutuhkan menggunakan hashtag. Caranya, tulis ID dari card yang dibutuhkan tanpa spasi ketika kamu membuat task di dalam Google. Di sini di bagian kolom teks dengan bantuan simbol hashtag. ID dapat kamu temukan di bagian card link. Di sini. Dan sekarang kita bahas tentang notifikasi. Di dalam Como ada dua hal yang akan memunculkan notifikasi task. Kamu bisa memasang notifikasi lewat email. Misalnya, ketika mengatur task baru, user penanggung jawab akan mendapatkan notifikasi email 5 menit sebelum deadline. Namun satu hal, notifikasi tidak akan muncul di email apabila user sudah membaca notifikasi tersebut di dalam akun Como mereka. Ini gunanya agar ia tidak tenggelam dalam notifikasi yang sudah tidak diperlukan. Opsi selanjutnya untuk mendapatkan notifikasi adalah pop-up windows dalam Como. Notifikasi akan muncul pada user ketika membuat task baru kalau task tersebut dibuat oleh user lainnya. Tapi kalau user membuat task untuk dirinya sendiri, notifikasi tidak akan muncul. Ia akan muncul di Notification Center. Notifikasi juga akan muncul 5 menit sebelum deadline task. Pembuat task juga akan menerima notifikasi kalau task sudah dilaksanakan. Kamu bisa membuang notifikasi, baik notifikasi baru atau yang sudah lewat tempo dari Notification Center dengan cara mengklik complete. Oh iya, task untuk hari yang baru biasanya diingatkan pada jam 9 pagi secara otomatis. Ketika menutup lead yang masih ada task aktif di dalamnya, sistem akan menanyakan, "Would you like to complete all tasks?" Jadi, kamu akan memiliki pilihan apakah task ingin ditandai sebagai selesai atau tidak. Begitupun dengan customer card. Untuk mendapatkan notifikasi di dalam telepon, kamu juga harus mendownload Como App. Semua sudah tersinkronisasi secara otomatis. Kamu akan menerima notifikasi tentang task baru, deadline-nya, dan ketika ia berhasil diselesaikan. Kalau kamu tidak menerima notifikasi dari app, centang box ini untuk menyalakan notifikasi di pengaturan aplikasi. Di bagian stats, kamu bisa memantau jumlah semua task di dalam akun, serta persentasenya, menurut tipe task atau berdasarkan user penanggung jawab. Di sini, kamu bisa menggunakan filter tanggal pembuatan atau penyelesaian task. Di menu bagian kiri, kita bisa menemukan laporan pegawai. Di sini, kamu bisa melihat task menurut tipenya dan menurut jumlah task yang saat ini aktif. Kamu juga bisa melihat jumlah penjualan dari lead, sebuah ekstra informasi yang bisa membantu kamu dalam proses. Di menu bagian kiri, juga ada laporan konsolidasi. Di bagian ini, kamu bisa memberikan filter menurut penyelesaian task dan hasil task.
dan juga memilih periode yang dibutuhkan dan user penanggung jawab. Ini bukan hanya satu-satunya tempat untuk melihat stats. Kamu juga bisa melihat statistik task di bagian leads. Scroll ke atas dan statistik stats akan ditampilkan di layar. Kita bisa lihat seberapa banyak task yang sudah dijadwalkan untuk hari ini. Berapa banyak leads yang tidak memiliki task, berapa banyak task yang sudah jatuh tempo di bagian leads, task baru untuk hari ini atau kemarin. Dengan mengklik nomor ini, kamu bisa memfilter leads. Manfaatkan fitur ini karena ia akan sangat berguna untuk mendapatkan gambaran luas mengenai situasi yang ada di proses penjualan. Nah, kamu sudah dibekali nih informasi bagaimana memanfaatkan fungsi kalender dan task dalam Komo. Gunakan sebaik mungkin dan tingkatkan efektivitas kerja timmu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan update video selanjutnya. Bye-bye!